Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu beliau khulwah, ceritakan, sering kita ceritakan, pada waktu khulwah beliau, tiba-tiba langit begitu terangnya, dan disitu kayak ada ontong tahu, ontong pisang, daun jantungnya pisang yang begitu terangnya, yang begitu bersinarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, bayangkan Sultanul Auliya masih diganggu oleh iblis. Ini yang begitu terangnya ini, saking begitu hebatnya, haibahnya ini, keterangannya itu, terangnya, begitu haibahnya, begitu tinggi, sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk memandang ke atas ini masih agak sungkan masih ya. Memandang enggak. Tiba-tiba makhluk ini berkata, ya Abdul Qadir Jailani, ana Rabbuka. Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Ngaku Tuhan ya? Ngaku Tuhan. Pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya-tanya, ya mungkin bisa jadi ini adalah Tuhanku. Bisa jadi ini adalah Tuhanku ini, berupa sinar, cahaya yang begitu terangnya, tidak pernah ditemui cahaya yang seterang itu. Ya Abdul Qadir, ana Rabbuka, aku adalah Tuhan, dan mulai detik ini derajatmu aku angkat, engkau menjadi kekasihku, engkau menjadi Sultanul Auliya, engkau menjadi pemimpin dari para wali kutub, pemimpinnya adalah engkau. Wali abdal, pemimpinnya adalah engkau, wahai Abdul Qadir Jailani. Mulai detik ini, karena engkau sudah aku angkat derajatmu yang paling tinggi di antara wali-wali lain, apa yang telah aku haramkan kepadamu tidak lagi aku haramkan, apa yang telah aku wajibkan kepadamu tidak lagi aku wajibkan. Coba, sholat yang kemarin wajib tidak jadi wajib, puasa Ramadan yang kemarin wajib tidak perlu kau jalankan lagi, karena engkau sudah jadi wali. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, karena engkau sudah berjumpa denganku, dengan Tuhanmu. Engkau sudah menjadi kekasihku khusus. Kalau yang lain masih aku marahi, kalau engkau berbuat apapun tidak aku marahi. Kalau yang lain masih aku ancam dengan dosa, dengan neraka. Kalau engkau sudah menjadi kekasihku, berbuat semaumu, terserah. Engkau sudah ibarat anakku sendiri. Woi, Sultanul Auliya masih diganggu. Baru setelah seperti itu, si makhluk ini berkata seperti itu, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ambil batu, ya la'in, laknatullah, hai makhluk yang dilaknat oleh Allah, pergilah engkau adalah iblis. Tahu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada waktu beliau pulang, ditanya oleh santri-santrinya, cerita kepada santri-santrinya, ditanya, ya Syekh, ya guruku, bagaimana engkau tahu itu adalah setan? Bagaimana engkau tahu itu adalah iblis? Padahal iblis itu telah berkata kepada Syekh, Syekh Qadir Jailani, dengan wujudku yang seperti ini, dengan aku mengaku Tuhan, dengan wujudku yang bersinar seperti ini, aku telah menyesatkan 70 imam ahli tarekat. Dengan zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha, bisa terbang, tidak sholat. Dengan istighfarnya, astagfirullah, 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 warok, lupa, dunia lupa. Tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat. Yang penting sudah zikir, ahli tarekah. Hati-hati, kita bukan menghina ahli tarekah, tidak, tapi perlu kita hati-hati. Jadi manusia, hati-hati kita. 70 orang imam, bukan hanya kecil-kecil, imam ahli tarekah disesatkan oleh iblis dengan perumpamaan yang seperti itu.
Dan berapa banyak orang yang di Indonesia ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku malaikat Jibril, ngaku bertemu dengan malaikat Jibril, ngaku bertemu dengan Allah, macam-macam. Ya itulah iblis yang dia temui. Dia percaya, ngaku nabi, banyak pengikutnya juga ada pengikutnya. Ini hati-hati kita. Tak kira ditanya, wahai Syekh, tanya muridnya, padahal 70 orang ahli tarekat disesatkan oleh iblis dengan wujudnya yang seperti itu. Kenapa, wahai guruku, engkau kok tahu kalau itu adalah iblis? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, bi'ilmi, aku tahu itu adalah iblis dengan ilmuku. Dengan ilmuku. Tentang apa ilmumu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai guruku? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati dina. Aku tahu bahwasanya ayat yang terakhir turunnya ada al-yawma akmaltu, telah aku sempurnakan agama. Agama Nabi Muhammad telah disempurnakan oleh Allah ketika haji wada. Telah disempurnakan oleh Allah. Rasulullah sudah menyempurnakan semuanya. Rasulullah sudah menyampaikan semua syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Atmamtu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan. Berarti kalau ini agama sudah disempurnakan oleh Allah, maka agama ini tidak akan dirubah selama-lamanya. Aku tahu dengan ilmuku. Dari dahulu Al-Quran tidak akan berkurang. Dari dahulu Al-Quran tidak akan bertambah. Dari dahulu yang namanya sholat fardu sampai hari kiamat sholat fardu. Dan dengan ilmuku juga Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini tidaklah mengajarkan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kita yakin, sebagai umat Islam kita harus yakin, karena akidah Nabi Isa alaihissalam akan turun di muka bumi ini membunuh Dajjal di akhir zaman. Tapi Nabi Isa tidak menyebarkan syariatnya beliau. Nabi Isa di dalam kitab Tafsir Jalalain, Nabi Isa yang pertama langsung, ada dua pendapat ulama, langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syariatnya Nabi Muhammad. Jadi turun ke muka bumi ini langsung tahu syariatnya Rasulullah. Ada pendapat ulama yang kedua, Nabi Isa turun ke muka bumi ini belum tahu syariatnya Nabi Muhammad. Setelah turun ke muka bumi ini, Nabi Isa alaihissalam pergi ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diajari oleh Nabi Muhammad tentang syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini agama tidak akan berubah. Yang wajib sudah wajib sampai hari kiamat wajib. Sholat wajib sampai hari kiamat wajib. Tidak ada berubah. Puasa wajib, semuanya tetap semuanya. Agama tidak berubah, agama tidak diperbaharui, tetap. Syariat tetap. Tidak ada nabi lagi, sudah inqitok wahyu. Wahyu terputus.